Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan nikmat ini buat kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Subulus Salam min Sahih Sirati Khairil Anam. Subulus Salam, sirah yang sahih sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih dalam penjelasan awal-awal nampak dan munculnya dakwah Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih di tengah kegelapan dari penyimpangan-penyimpangan, kesyirikan dan kesesatan orang-orang musyrikin, di mana Rasulullah SAW tentunya banyak mendapatkan gangguan-gangguan, intimidasi dalam rangka menghalangi, memberhentikan apa yang diserukan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW dari kebenaran ini. Karena begitulah memang kehidupan dunia ini, tempat pertarungan dan perseteruan antara kebenaran dan kebatilan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, inilah kehidupan dunia, tempat perseteruan antara hak dan batil. Di setiap tempat, setiap waktu, setiap zaman, dengan macam-macam permusuhan yang mungkin berbeda, cara yang berbeda, tapi intinya sama. Perseteruan antara hak dan batil itu terus berlangsung. Menjadi ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji kita dalam kehidupan dunia ini. Kita mau berada, berpihak di pihak yang mana? Mau berada di barisan yang mana? Yang dengan itu Allah perhitungkan amal-amal kita. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, yang mendapatkan gangguan, siksaan, intimidasi bukan hanya Rasulullah SAW sendiri, akan tetapi para sahabat radhiyallahu taala anhum, khususnya para sahabat yang tidak memiliki keluarga yang disegani, sahabat yang menjadi pendatang dari negeri yang lain,
maka mereka jadi bulan-bulanan ketika mereka diketahui masuk Islam, mereka menjadi sasaran siksa dari orang-orang musyrikin yang hendak menebar teror agar yang lainnya tidak mengikuti jalan yang sama dari jalan keimanan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah dan para sahabat, tidak ada dari mereka hal-hal yang mengharuskan mereka untuk diperlakukan demikian, untuk disiksa, diintimidasi, ya. Tapi memang begitulah, kebatilan itu akan resah, menunjukkan taringnya ketika mereka memiliki kekuatan untuk tidak diam terhadap kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran, berusaha untuk menyingkirkannya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan beberapa riwayat yang sahih tentang beberapa kejadian siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi SAW yang beriman kepada beliau di awal-awal dakwah. Yang pertama diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Riwayat yang disahihkan para ulama, Ibnu Mas'ud berkata, "Kana awwalu man adhara islamahu sab'ah." Yang pertama kali menampakkan keislamannya terang-terangan ada 7 orang. Yang pertama Abu Bakar. Yang pertama Rasulullah tentunya. Yang kedua Abu Bakar. Yang ketiga Ammar bin Yasir. Yang keempat ibunya Sumayyah. Yang kelima Suhaib dari Romawi. Yang kelima Bilal. Itu Bilal dari Afrika. Yang keempat Mikdad. Yang ketujuh Mikdad. Ini 7 orang nih. Adapun Rasulullah, maka beliau disegani dan tidak bisa dengan mudah orang-orang musyrikin menyakiti, karena tentu beliau berasal dari keluarga yang terhormat. Terlebih paman beliau terang-terangan jelas, ya, membela dan melindungi keponakannya ini. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, yang kedua Abu Bakar. Maka Abu Bakar juga berasal dari suku dan keluarga terhormat, sehingga orang-orang tidak bisa dengan mudah untuk menyakiti Abu Bakar. Adapun sisanya yang 5, maka mereka semua dapat bagian dari siksaan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin ada yang memakaikan dari kelima ini baju besi. Kemudian habis itu mereka dijemur di tengah padang pasir yang panas. Dipakaikan baju besi, tidak pakai baju daleman, pakai baju besi, dijemur di tengah padang pasir yang panas. Ada di antara mereka melakukan apa yang mereka mau dari kemauan orang musyrikin. Ya, pokoknya yang ada di pikiran mereka, udah mereka langsung kerjakan. Menyiksa para sahabat Nabi SAW. Ya. Hingga akhirnya, saking tidak kuatnya, para sahabat atau sebagian mereka harus menuruti apa yang dimaui oleh orang-orang musyrikin untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Dan itu diberi uzur oleh Allah.
bagi orang-orang yang disiksa, terancam nyawanya, dan dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, maka Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yani Allah masih memberikan maaf, uzur bagi orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kufur dalam keadaan hatinya mantap dalam iman. Jadi Allah berikan uzur karena siksaan yang sangat berat ini yang tidak bisa mereka pikul. Kecuali Bilal, kata Abdullah bin Mas'ud. Bilal itu bersikeras, nggak mau menuruti apa yang dimaui oleh orang-orang musyrikin agar dia mengucapkan kata-kata kufur. Kata Ibnu Mas'ud, illa Bilalan fa innahu hanat alaihi nafsuh fillah. Kecuali Bilal. Bilal sudah totalitas menyerahkan jiwa raganya untuk Allah. Dia nggak mau, walaupun dipaksa dan disiksa, untuk mengucapkan kalimat kufur. Wahana ala qaumihi fa'akhaduh fa'atuhu wildan. Sehingga orang-orang ketika itu benar-benar menghinakan Bilal. Bilal itu diserahkan ke anak-anak. Faja'alu yatufuna bihi fi syi'abi Makkah wa yaqul ahad-ahad. Dihinakan Bilal itu, diserahkan ke anak-anak untuk diarak keliling kota Mekah. Ya, sama anak-anak ini, dan Bilal tetap mengatakan ahad, 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 ahad. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada kita sekalian tentang hal itu. Ya. Kemudian di riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah yang menjelaskan suatu kejadian ketika para sahabat sebagian mereka disiksa, di antaranya Ammar bin Yasir dan keluarganya. Jabir mengatakan Rasulullah SAW pernah melewati Ammar dan keluarganya sedang disiksa di depan mata beliau. Beliau nggak bisa berbuat apa-apa. Ini orang disiksa karena beriman kepada dia. Dia tentu tekanan besar melihat orang yang disiksa di mana dirinya sendiri menjadi penyebab orang itu akhirnya disiksa. Dia beriman kepada apa yang Rasulullah SAW bawa. Tapi Nabi SAW nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai sedemikian rupa keadaan yang sangat mendesak pada Rasulullah dan para sahabat. Sampai Nabi SAW sendiri harus menyaksikan orang-orang yang beriman kepadanya disiksa. Maka Nabi SAW yang penuh dengan kesabaran, gak bisa berbuat apa-apa, dan terus berada pada apa yang Allah cintai dan ridhai dari bimbingan wahyu, beliau mengatakan kepada Yasir dan keluarganya yang sedang disiksa, abshiru ala Ammar wa ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bergembiralah wahai keluarga Ammar, keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat kalian dengan siksaan yang didapatkan ini adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini hadirin dan dimuliakan Allah, di antara keadaan tersebut, riwayat yang ketiga dibawakan di sini oleh penulis juga dalam riwayat yang disahihkan para ulama. Suatu kejadian diceritakan oleh Abdullah ibn Jubair ibn Nufair. Dari bapaknya itu Jubair bin Nufair, ya, Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair. Jadi bapaknya Abdurrahman itu Jubair bin Nufair berkata, kami pernah berkumpul bersama Mikdad,
Salah satu dari 7 orang yang disebut Ibnu Mas'ud. Kami duduk bersama Mikdad, ini kejadian Islam sudah jaya. Ya. Sudah banyak kemenangan didapatkan. Rasulullah SAW juga sudah wafat dan banyak penaklukan-penaklukan kota didapatkan kaum muslimin. Kemudian kata Jubair bin Nufair, kami duduk bersama Mikdad, masih hidup ketika itu. Kemudian ada orang lewat. Melihat Mikdad yang diketahui sahabat senior. Orang ini mengatakan, Tuba lihataini al-ainaini allataini ra'ata Rasulullah SAW. Sungguh senang sekali, bahagianya bagi kedua mata itu yang dulu melihat Nabi SAW. Jadi dia memuji Mikdad. Alangkah mulianya engkau sebagai seorang yang kedua matanya melihat langsung Rasulullah SAW. Lawaditna anna ra'ayna ma ra'ait. Kami berangan-angan, bercita-cita bisa melihat seperti yang kau lihat. Pengen sekali kami itu jadi seperti kamu. Bisa melihat apa yang kau lihat. Di antaranya melihat Nabi SAW. Pengen sekali kami menyaksikan apa yang dahulu engkau saksikan bersama Rasulullah SAW. Fastaqdoba. Mikdad marah sama orang ini. Yang mengungkapkan keinginannya berada pada keadaan kayak Mikdad. Melihat Nabi SAW dan menyaksikan apa yang ada ketika itu. Atau membersamai Nabi SAW ketika itu. Ya. Dan Mikdad yang mengalami pengalaman pahit awal-awal. Munculnya Islam, marah. Ngelihat orang ngomong kayak begini. Dan marahnya Mikdad, pelajaran. Kepada semuanya termasuk orang ini. Apa pelajarannya? Mari kita perhatikan. Kata Jubair bin Nufair, Mikdad pun marah. Maka aku pun heran. Oh, kenapa Mikdad marah? Bukankah ucapan orang itu enggak lain kecuali kebaikan? Dia menjelaskan, wah ini mata yang beruntung sekali melihat Nabi membersamai Rasulullah SAW dalam perjuangannya. Pengen sekali saya kayak gitu. Lihat Nabi ada bersama Nabi SAW ketika itu. Marah Mikdad. Jubair berheran, kenapa Mikdad marah? Ini kan ucapannya benar, baik. Tsumma aqbala ilai. Mikdad pun menghadap ke orang itu dan mengatakan, Ma yahmilu rajul ala an yatamanna mahdaran ghayyabahullah an. Kenapa seorang itu menginginkan suatu keadaan yang Allah tidak menempatkan dia pada keadaan itu? Ini Mikdad ingin mengajarkan. Ya. Apa yang berlangsung dan terjadi itu tidak keluar dari ketetapan Allah. Allah pilih, Allah tetapkan orang-orang yang berada pada setiap zaman, setiap tempat, setiap keadaan. Ucapan seseorang menginginkan berada pada satu keadaan yang dia tidak berada pada keadaan tersebut, maka ini dikhawatirkan tentunya membuka pintu bagi syaitan untuk orang tersebut tidak meridhoi keadaan yang ada pada dia yang telah Allah tetapkan. Membuat dia mengecilkan nikmat Allah dengan dia berada pada satu keadaan yang tidak ada atau yang dia tidak mengalami satu keadaan yang dialami oleh orang lain. Maksud Mikdad, buat apa engkau menginginkan satu keadaan Allah saja
tidak menempatkanmu pada keadaan itu. Seorang ditempatkan pada satu keadaan. Misalnya keluarga, lingkungan, dan seterusnya. Ya. Itu ketetapan Allah SWT. Nggak perlu dia menginginkan keadaan yang lain yang Allah SWT tidak tetapkan dia pada keadaan tersebut, yang dapat membuka pintu syaitan, membuat dia tidak terima ketetapan Allah, tidak mensyukuri apa yang ada, tidak realistis dengan apa yang dia hadapi karena terlalu banyak keinginan dan angan-angan. Fokus saja terhadap realita yang dihadapi saat itu. Mensyukuri Allah dan lakukan yang terbaik. Dan nggak perlu melihat pada apa yang ada pada orang lain, keadaan lain yang Allah tidak menempatkan dia pada keadaan tersebut. Ini maksud dari Miqdad. Agar seorang lebih bersyukur dengan keadaannya, fokus dengan keadaannya, dan beramal dengan baik pada keadaan tersebut. Karena dia diberi tanggung jawab untuk apa yang menjadi keadaannya, bukan menjadi keadaan yang Allah tidak tempatkan dia pada keadaan itu. Maka Miqdad mengatakan, kenapa seorang menginginkan satu keadaan yang Allah tidak tempatkan dia pada keadaan itu? La yadri law syahidahu kaifa kana yakunu fi. Dan dia juga nggak bisa memastikan. Kalau berada pada keadaan tersebut, dia itu berpihak dan berada pada keadaan apa? Ini dia melihat Miqdad ini bagus, melihat Nabi SAW, menyaksikan apa yang berlangsung. Ngapain dia mengatakan dan menginginkan itu? Padahal dia juga nggak tahu kalau dia hidup pada zaman Nabi, dia itu berada pada pihak yang mana, ngikutin siapa, beriman atau enggak, kan dia nggak bisa mastiin. Maka Miqdad mulai menceritakan. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena keadaan waktu membersamai Nabi itu berat. Generasi selanjutnya, setelah Nabi SAW wafat, mereka tinggal menikmati hasilnya. Beragama dengan mudah, mengamalkan agama tanpa intimidasi. Tinggal melanjutkan perjuangan. Jalannya sudah dibentuk. Dasar-dasarnya sudah dicanangkan. Tinggal jalanin aja. Udah enak. Siksaan juga tidak ada yang berarti. Berbeda dengan keadaan dulu waktu di awal-awal Islam muncul. Ya, maka kata Miqdad, wallah laqad hadara Rasulullah SAW aqwamun aqabbahumullah ala manakhirihim fi jahannam lam yujibu wa lam yusaddiqu aw la tahmadullah aw la tahmadunallah id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum musaddiqin lima ja'a bihi nabiyukum kafaitumul bala bighairikum. Kata Miqdad, sungguh dulu banyak yang lihat Nabi SAW, hidup sezaman dengan beliau, tapi Allah jungkalkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam karena mereka tidak mengijabah, tidak membenarkan apa yang Rasulullah SAW bawa. Mereka tidak memuji Allah dengan kebaikan yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dan kalian tuh nggak tahu kalau kalian berada pada keadaan bersama seperti itu, kalian membenarkan Muhammad atau justru sebaliknya. Malah nggak percaya, nggak beriman, apalagi dengan tekanan berat, mentalitas benar-benar diuji,
Mental itu benar-benar diuji. Gimana seorang beriman di depannya ngelihat ada orang yang beriman kepada Muhammad benar-benar disiksa berat. Sampai yang disiksa pun nggak kuat. Kalau dimatiin langsung mungkin selesai. Tapi mereka dikuliti dan disakiti. Hidup-hidup dan nggak dibiarkan mati. Sehingga istirahat dari siksaan. Sampai mereka saking terpaksanya harus mengucapkan dan mengatakan apa yang dimaui oleh orang musyrikin. Gimana seorang berada dalam keadaan itu? Dia nggak bisa memastikan dirinya. Beriman kepada Muhammad SAW atau justru ikut barisan orang-orang yang nggak beriman. Belum lagi syubhat, makar yang lainnya. Selain tekanan mental seperti itu. Kemudian kata Mikdad, qad kafaitumul bala bighairikum. Orang-orang selain kamu, maksudnya Nabi SAW dan para sahabatnya, Allah cukupkan mereka yang mengalami itu, bukan engkau. Jadi ngapain kau berangan-angan untuk hidup semasa Nabi SAW, sedangkan kau nggak bisa memastikan engkau jadi orang beriman atau enggak. Tekanan dan gelombang ujiannya sangat besar. Maksud Mikdad tentunya marah dan mengatakan demikian. Sebagai nasihat, seorang itu fokus dengan realita keadaan dirinya. Nggak perlu melihat keadaan orang. Dan menginginkan berada pada keadaan yang ada pada orang lain. Nggak perlu. Karena dia akan dihisap, ditanya, mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keadaan dirinya. Bukan keadaan yang Allah tidak menempatkan dia pada keadaan tersebut. Karena ketika hal ini terus diikuti oleh seseorang dalam kehidupannya, dia akan melalaikan tanggung jawab yang saat itu, yang hari itu, yang keadaan itu dia hadapi. Dia akan sedikit bersyukur dengan apa yang ada, yang Allah berikan sama dia. Lihat Mikdad mengingatkan, orang-orang selain kalian yang Allah sertakan, ada ketika itu beriman mendapat siksaan, Allah cukupkan mereka saja yang merasakan, kalian enggak. Jadi nggak perlu kalian berangan-angan, wah enak sekali melihat Nabi SAW, membersamai Nabi SAW. Belum tentu. Banyak orang lebih kaya, lebih pinter, lebih intelektualitasnya tersohor, tapi malah nggak beriman. Dan mereka pemuka serta tokoh-tokoh manusia ketika itu. Yang disegani. Yang didengarkan perkataannya. Yang pendapatnya dan pandangannya tajam. Allah nggak kasih hidayah. Ya. Maka bagaimana kita berada pada keadaan itu? Belum lagi intimidasi yang ada. Tipu daya yang ada. Siapa yang jamin kalau kita bertahan dalam iman? Fitnah yang ada aja yang kita hadapi saat ini banyak membuat kita goyah. Siksaan gak ada. Intimidasi yang berarti gak ada. Tapi lihat yang sholat. Banyakan yang sholat apa yang gak sholat? Gak ada siksaan. Gak ada intimidasi. Malah banyakan yang gak sholat. Jadi kalau kita terus memikirkan keadaan orang lain. Dan pengen kayak gitu dan seterusnya. Belum tentu. Sudah fokus dengan realita. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Kita hidup dengan realita apa yang ada di hadapan kita. Sudah. Di situ kita bersabar. Di situ kita bersyukur. Di situ kita berjuang. Gak perlu kita bangan-angan untuk menjadi orang lain yang belum tentu
keadaan itu berpihak kepada kita dalam kebaikan? Belum tentu. Apalagi angan-angan ini malah membuat kita nggak fokus, mengecilkan nikmat Allah, nggak fokus terhadap kewajiban yang harus dikerjakan. Ya, ini hadirin dan dimuliakan Allah. Seorang yang berangan-angan untuk berada pada keadaan seperti Mikdad, membersamai Nabi SAW dengan ujian yang ada, itu dimarahi oleh Mikdad. Apalagi orang berangan-angan untuk hal-hal yang sifatnya keduniaan. Enaknya tuh orang punya mobil, punya rumah kayak istana, tinggal di tempat yang elit. Hal-hal duniawiyah yang dia angan-angankan tentu lebih buruk dan lebih jelek lagi untuk menjadi satu angan-angan. Ini orang kagum dengan apa yang dialami oleh Mikdad dan perjuangannya. Dan Mikdad tutup pintu, jangan sampai seorang kehilangan fokus realita keadaan dirinya. Apalagi kalau angan-angannya hanyalah hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Materi yang pastinya banyak melalaikan. Ya. Makanya hadirin dan dimuliakan Allah. Jangan banyak-banyak kalau bisa. Malah jangan ngelihat sandiwara-sandiwara yang dipertontonkan berupa angan-angan yang membuat kita terbuai. Ya. Apa namanya? Jadi orang kaya, keluar masuk naik mobil, keluar masuk istana. Ya. Padahal beras aja nggak punya di rumah. Ya. Akhirnya kita selalu terbuai, terlena dengan tontonan-tontonan itu yang nggak mendidik kita, yang membuat kita jadi malas dan membuat kita jadi lupa kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Dan kita jadi sedikit bersyukur pada Allah karena selalu membandingkan keadaan diri kita dengan apa yang ada sama orang. Ya. Dan banyak janji-janji kosong. Ya Allah, kalau saya kaya kayak gitu nanti saya ibadah dah. Belum tentu. Miskin aja kagak ibadah. Gimana kaya bakal sibuk. Ya. Maka hidup dengan realita yang ada. Di situ kita berjuang, di situ kita bersyukur, di situ kita bersabar. Ya, di situ kita beribadah. Ya. Dan keadaan itulah yang kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mikdad menjelaskan, wallah laqad ba'atsallahu nabi sallallahu alaihi wasallam ala asyaddi halin bu'itsa 'alaiha fihi nabiyyun minal anbiya fi fatratin wa jahiliyah. Demi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pada keadaan yang sangat berat, lebih berat dari setiap keadaan para nabi yang lainnya. Keadaan manusia yang tidak didampingi oleh seorang nabi dan dalam keadaan jahiliyah. Banyak nabi-nabi Rasul lain diutus sama Allah itu tidak berselang lama dengan keberadaan nabi sebelumnya. Atau bahkan ada nabi dan Rasul diutus bersamaan dengan nabi dan Rasul yang lainnya ada di sana. Tapi Nabi kita Muhammad SAW itu diutus pada keadaan manusia benar-benar dalam keadaan atau berada pada keadaan titik nadir paling parah dalam kejelekan. Kejahiliahan, kebodohan, dan kegelapan. Paling parah. Ma yarawna anna dinan afdal min ibadatil awthan. Sampai mereka itu saking parah dan jahilnya tidak melihat, tidak memandang ada agama yang lebih bagus, lebih baik dari menyembah berhala. Kalau ada orang menyembah berhala,
Tapi dia masih ya nih nyembah berhala udah ikut sajalah. Ya, emang ini bukan agama terbaik tapi daripada nggak punya agama. Kan ada yang kayak gitu. Kalau ada yang nyembah berhala, udah saya nyembah berhala, yang nyembah itu bukan berarti salah. Tapi saya mau nyembah berhala aja. Kan ada yang kayak gitu tuh levelnya. Orang musyrikin dulu levelnya lebih dalam lagi. Yang lain salah, yang bener nih nyembah berhala. Parah. Kebodohan paling dalam. Berhala yang mereka pahat. Berhala yang mereka buat sendiri. Ya. Yang mereka lihat tidak bergerak, tidak mendengar, tidak melihat. Yang tidak memberi manfaat dan mudarat jelas. Mereka sendiri yang buat dan bikin itu. Terus mereka memposisikan itu berhala lebih baik dari mereka. Mereka yang menyembah berhala itu, ini kan aneh, akal sehat mana yang bisa terima? Dan mereka menganggap itu yang paling benar, yang lainnya nggak benar. Ya. Jadi parah sekali. Sampai berhala itu dikatakan sebagai penyembahan yang paling afdol, paling benar. Faja'a bi furqan farraqa bihi bainal haq wal batil. Kemudian Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dan membawa furqan, pembeda yang membedakan antara hak dan batil. Ini hadirin dan dimuliakan Allah, di antara sifat agama kita terang dan jelas, membedakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, sudah. Ya. Tinggal kita kuat mental. Ikuti kebenaran memang banyak tekanan. Bahkan mungkin banyak yang mempersalahkan. Bahkan ada yang menggembosi, udahlah nggak usah terlalu fanatik. Padahal yang ngikutin kebatilan juga fanatik terhadap kebatilan mereka. Kenapa yang ikut kebenaran tidak boleh bersungguh-sungguh untuk ikut kebenaran? Karena semuanya ya akhirnya terpisahkan. Yang ikut kebatilan dan yang ikut kebenaran. Allah berfirman, "Falahamaha fujuraha wa taqwaha." Kami ilhamkan jalan manusia, jalan dosa, jalan takwa. Jadi ada jalan dosa, jalan takwa, sudah. Dan Allah jelaskan, yang ikuti jalan takwa, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya mengikuti jalan takwa, menjadi bersih dia. Jauh dari dosa. Bersih pribadinya, akhlaknya, mentalitasnya, hatinya, lahirnya, batinnya. Wa qad khaba man dasaha. Rugi mereka yang memilih jalan dosa, mengotori dirinya, mengotori jiwanya, mengotori mentalitasnya, mengotori pribadinya, akhlaknya, karakternya karena memilih jalan dosa. Ya. Kemudian kata Mikdad, wa farraqa bainal walid wa waladi. Dan Nabi SAW datang bawa kebenaran hingga akhirnya satu keluarga pecah. Ada yang bapaknya beriman, anaknya enggak. Anaknya beriman, bapaknya enggak. Akhirnya mereka berseteru, pisah. Kalau perpisahan itu memang atas dasar prinsip yang nggak bisa disatukan, dan kita memegang prinsip kebenaran, ya sudah. Mau diapain lagi? Ya kehidupan. Nggak semua bisa kita paksakan dan berpura-pura untuk disatukan, nggak bisa. Ya. Tapi tentu Islam tetap mengajarkan untuk berperilaku baik, bermuamalah dengan baik. Kalau itu orang tua, walaupun belum beriman, Islam tetap mengajarkan berbakti kepada mereka, menyambung hubungan rahim. Tapi kalau dikatakan suruh ikut keyakinan yang sama, atau 50-50, atau campurlah. Sembah Allah juga, sembah selain Allah juga, karena ini sesembahan orang tua, nggak bisa.
Prinsip dasar itu udah nggak bisa. Nggak bisa disatukan. Ya. Hatta anna rajula yara walidah wa waladah au akhahu kafiran. Sampai kata Mikdad, ini diantara mentalitas dan perkara yang juga sangat menyempitkan. Seorang dia akhirnya harus terima kenyataan. Terkadang orang tuanya, dia lihat orang tuanya, anaknya atau saudaranya masih kafir. Sedangkan dia sudah Allah bukakan hatinya untuk iman. Dan dia mengetahui dengan keimanannya itu bapaknya atau anaknya atau saudaranya kalau mati masuk neraka. Ini diantara mentalitas berat. Mereka mencintai keluarga mereka. Tapi keluarga mereka nggak beriman. Sedangkan mereka tahu kalau nggak beriman, mati masuknya neraka. Ini beban mereka ini. Jadi orang beriman itu sangat mengasihani manusia. Apalagi keluarga. Di antara ungkapan kasih sayangnya adalah apa yang ada pada diri mereka, menyesalkan, mengasihani orang-orang dari manusia termasuk keluarga mereka yang belum beriman. Itu menggusarkan mereka karena mereka tahu kalau nggak beriman ini bahaya. Di dunia berapa lama hidup? Semua yang dikumpulkan, semua yang disenangi, semua yang menyenangi, jabatan yang diduduki akan ditinggalkan semua. Untuk kehidupan yang hakiki, yaumul qiyamah akhirat, tempat pembalasan. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Apalah arti semua ini didapatkan kalau akhirnya di akhirat masuk ke dalam neraka. Kehidupan yang kekal di neraka. Apalah arti ini semua? Maka ini sangat menggusarkan hati orang beriman. Melihat ada saudara, anak, orang tua mereka masih nggak beriman. Kemudian kata Mikdad, fala taqiru ainu wa ya'lam anna habibahu finnar. Sehingga nggak jadi tenang, nggak jadi lapang hati mereka ketika mereka tahu orang yang mereka cintai nggak beriman dan kalau mati akhirnya harus masuk ke dalam neraka. Wa annahallati qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Mereka lah orang-orang di antara orang-orang yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya surah Al-Furqan ayat 74, berdoa kepada Allah, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya. Dan orang-orang yang berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepada kami istri-istri dan keturunan yang menjadi penyejuk hati, penyedap mata, penyejuk hati. Maksudnya anugerahkan kami keluarga, anak-anak dan istri kami, orang-orang yang bertakwa beriman. Karena orang yang bertakwa dan beriman dari keluarga itu menjadi penyejuk hati bagi seseorang. Ketika seorang melihat istrinya pakai jilbab, menutup aurat baik, tenang dia. Ketimbang istrinya membuka auratnya kemana-mana, dia sebagai suami gelisah tentunya. Ya, sebagai seorang suami, di mana itu adalah milik dia, yang Allah anugerahkan kepadanya. Apa yang ada pada istrinya untuk dia nikmati, dinikmati oleh orang-orang. Auratnya. Walaupun hanya dengan sekedar penglihatan. Gak enak bagi seorang laki-laki seperti itu. Melihat istrinya masih menampakkan auratnya. Kepada orang-orang yang tidak boleh dia tampakkan aurat itu. Jadi gelisah dan tidak tenang hatinya. Ngelihat anaknya yang perempuan demikian juga tidak menenangkan dia. Akan menjadi santapan laki-laki yang tidak bertanggung jawab
laki-laki yang penuh dengan siasat untuk meluapkan hawa nafsunya. Menjadi permainan laki-laki yang bejat untuk dirayu, dipengaruhi, sehingga bisa dirobek kehormatannya. Ketika mereka tidak menjaga kehormatannya, dia tahu ini anak akan menjadi santapan dan sasaran laki-laki yang seperti itu. Sehingga dia sempit hatinya, sedih hatinya kalau anak-anaknya tidak menjaga auratnya, tidak menjaga ketakwaannya, tidak sholat, tidak puasa Ramadan. Karena yang akan memberikan ketenangan hati, penyedap mata ketika melihat pada istri dan anak-anak, ketika mengetahui mereka adalah orang-orang yang menjaga ketakwaan kepada Allah. Makanya mereka minta, anugerahkan kepada kami istri dan keturunan kami sebagai penyedap, penyejuk hati, dan jadikan kami imam, pemimpin orang-orang bertakwa. Ini jadikan mereka orang bertakwa dan kami pemimpinnya. Ya. Dan pastinya pemimpin orang bertakwa adalah orang bertakwa juga. Sebagai isyarat pelajaran dari Allah, kalau ingin anak dan istri menjadi orang-orang yang melegakan hati kita, menyedap mata ketika melihat mereka, maka kita yang harus mencontohkan teladan sebagai imam buat mereka dalam ketakwaan. Ya. Jangan kita menuntut mereka untuk menjaga batasan-batasan Allah, bertakwa kepada Allah, di saat yang sama kitanya lupa diri. Kita suruh anak-anak sholat, sholat sana. Kita sendiri nggak sholat. Nah, ini kontradiktif dan akan sulit sekali memberi pengaruh berarti bagi anak itu untuk bisa menuruti apa yang kita arahkan. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil Mikdad membawakan ayat ini yang menjadi keresahan orang beriman ketika keluarga, anak atau saudara mereka belum beriman. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain dibawakan di sini oleh penulis yang keempat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dari Qais ibn Abi Hazim menceritakan, aku mendengar Sa'id bin Zaid di Masjid Kufah bercerita begini. Wallah, menceritakan keadaan dia dulu di awal-awal Islam. Wallah, laqad ra'aituni wa inna Umar la muthiqi alal Islam qabla an yaslima Umar. Demi Allah, dulu saya itu pernah diikat Umar. Ya. Karena saya udah masuk Islam. Waktu itu Umar belum masuk Islam. Lihat. Dia ceritain keadaan dia. Tuh Umar tuh dulu. Tuh dia ngikat saya itu. Karena saya masuk Islam. Tapi waktu itu Umar belum Islam. Ya, lihat. Orang seperti Umar itu. Kita tahu orang seperti Umar. Cerdas. Tegas. Ya. Di awal-awal itu sampai gak beriman loh dia loh. Bahkan dia menjadi pelopor yang memusuhi Nabi yang mulia SAW. Sa'id ibn Zaid menjadi saksi gimana dia diikat sama Umar. Diikat sama Umar. Ya. Jadi nggak usahlah berangan-angan. Enak ya kita hidup di zaman Nabi. Belum tahu kita di pihak yang mana. Ya. Orang musyrikin ketika Nabi SAW ketika penuh dengan kesederhanaan ketika itu kita pernah jelaskan. Ada orang ngomong, saya habis ke Aqsa, ya, Damaskus, Aqsa, Palestina sana, dari Mekah, semalaman balik lagi. Bahkan bukan sampai Aqsa doang itu, naik langsung ke langit, balik lagi, semalam. Ketawa semua, orang mereka dengan kendaraan paling cepat aja sebulan. Baru ke Masjidil Aqsa nyampe.
Ini ada orang ngomong semalaman, naik apa dia? Bukan hanya itu, lebih parah lagi. Dia bilang sampai ke langit sana, balik lagi. Semalaman, kelar. Gimana Muhammad tidak dibilang gila sama orang-orang ini? Itu semua di luar nalar mereka dan akal mereka. Dengan keterbatasan yang ada tentunya. Gimana kalau kita berada pada keadaan itu? Kira-kira bakal mengimani Muhammad SAW atau menganggap beliau itu tidak berakal sehat? Berat. Kalau di zaman kita, mungkin masih bisa kita pahami. Karena Allah telah bukakan teknologi yang ada. Manusia saat ini ya bisa Allah bukakan untuk kecepatan-kecepatan. Ya, dari Mekah ke Aqsa ya paling 2 jam. 3 jam naik pesawat. Bolak-balik 6 jam. Gimana kita nggak terima Muhammad SAW bisa melakukan perjalanan itu. Sedangkan manusia saja bisa dengan izin Allah membuat perjalanan cepat seperti itu. Bagaimana dengan Allah sendiri tentunya yang memperjalankan hambanya. Tentu lebih kuasa lagi. Tapi orang ketika itu berat sekali ujian mereka. Untuk mengimani ada orang yang jalan yang waktu sebulan itu cuma semalaman. Kalau bukan karena iman yang kuat, tentu nggak bisa. Mereka memahami dan beriman kepada Muhammad SAW. Kalau bukan karena hidayah Allah kepada mereka. Ya, Abu Bakar mengatakan, ya, dan memastikan kepada kita sekalian, nggak ada sesuatu pun dari agama ini yang di luar akal sehat. Semua berjalan sesuai dengan akal sehat. Wahyu itu ya adalah sesuatu fitrah yang manusia pastinya bisa memahaminya. Kata Abu Bakar, jangankan dia berjalan ke Aqsa, ke langit semalaman. Wahyu yang datang setiap saat sama dia dari langit, pulang balik, saya percaya. Kenapa saya nggak percaya hanya dengan perjalanan itu? Wahyu yang pulang pergi dari langit ke dia tiap hari, setiap saat, saya percaya. Keimanan saya tentang wahyu yang turun kepada dia setiap saat pulang pergi, itu lebih besar daripada sekedar perjalanan dia ke Masjidil Aqsa, ke langit, kemudian balik lagi. Ya, kenapa saya nggak percaya dengan yang dia ucapkan? Lihat, Abu Bakar analogi yang tepat sekali. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi berat. Belum tentu kita bisa secerdas Abu Bakar itu. Ya, keimanan yang mantap. Ya, keimanan yang membawa dia kepada sehatnya dalam berpikir. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah. Riwayat selanjutnya, ya, yang terakhir dibawakan di sini oleh penulis yang bisa kita bacakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Khabbab ibn Arad. Dia berkata, kami dulu pernah menemui Nabi SAW. Waktu itu beliau sedang berbaring, berteduh di bawah naungan Ka'bah. Ya. Kami mendatangi beliau mengadu apa yang kami alami dari tekanan orang-orang musyrikin. Kami berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa kau enggak minta tolong sama Allah? Biar Allah tolong kita sekarang. Kenapa enggak berdoa kepada Allah agar kita dimenangkan sekarang? Ya. Maka Nabi SAW bersabda, qad kana man qablakum yu'khadhu rajul fayuhfar lahu fil ard fayuj'al fiha thumma yu'ta bil minshar fayudha ala ra'sihi fayuj'al nisfain wa yumashshit bi amshatil hadid ma duna lahmi wa 'adhamih ma yasudduhu dhalika an dinih.
Kemudian Nabi menceritakan, dulu ada orang sebelum kalian. Karena mereka beriman, mereka ditangkap, kemudian dikubur setengah badannya, ya. Kemudian dibawakan gergaji, diletakkan di atas kepalanya. Diberi pilihan, mau tetap beriman atau mati. Tapi dia tidak bergeming dengan ancaman itu, tetap mempertahankan imannya sampai akhirnya digergaji kepalanya jadi dua. Bahkan dikuliti dengan garpu dari atau sisir dari besi, dikuliti. Jadi disiksa hidup-hidup. Nggak dibiarkan mati, ya, tapi tidak dibiarkan juga istirahat dari siksa. Dikuliti pakai sisir besi. Digergaji. Gergaji bukan kayak gergaji sekarang atau gergaji mesin ya. Cepat seret mati. Ini kan disayat-sayat. Seret. Dan itu semua tidak membuat mereka mundur dari keteguhan iman mereka. Ya. Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah akan sempurnakan urusan agama ini. Sampai nanti akan ada orang yang berjalan dari Son'a, tempat di dekat Syam, sampai Hadramaut, Yaman. Jalan dari Son'a ke Yaman aman, gak ada yang mereka takuti kecuali hewan buas yang mereka khawatirkan menerkam gembalaan mereka. Selebihnya nggak ada yang mereka takutin, aman. Ya, walakinnakum tastajilun. Tapi kalian ini tergesa-gesa, terburu-buru. Udah tenang aja. Ya, Nabi ingin mengajarkan untuk sabar dan terus menjalani. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita dengan keadaan seperti ini terus, tapi semua ada waktu ketepatannya. Allah yang akan bimbing ini kapan harus melakukan, kapan harus bergerak, kapan harus melangkah dan seterusnya. Ya, apa yang ada dari tekanan-tekanan, ya ini kehidupan. Ya. Tapi seorang nggak perlu tergesa-gesa. Nggak perlu tergesa-gesa untuk cepat mendapatkan hasil. Karena Allah yang punya urusan ini. Dan Nabi menjaminkan agama ini Allah akan sempurnakan. Allah akan muliakan urusannya. Dan kalau agama ini benar-benar mendapat tempat di hati manusia, mendominasi keadaan manusia, mereka mengikuti agama ini dengan baik, benar-benar akan terrealisasi yang namanya adil dan makmur, keamanan itu benar. Yang diimpi-impikan oleh manusia, yang dibicarakan, yang menjadi angan-angan mereka, itu semua bakalan mustahil untuk didapatkan kecuali bersama dengan Islam. Ya. Karena Nabi telah memastikan kalau urusan agama ini sempurna, keamanan itu benar-benar meluas. Sampai nggak ada rasa takut. Kecuali rasa takut lumrah. Karena mata rantai kehidupan. Serigala yang memangsa hewan gembalaan, ya wajar. Tapi lebih dari itu nggak ada. Aman. Ini menunjukkan kepada kita hadirin. Islam itu agama keamanan. Agama yang datang untuk membawa keamanan, rasa aman dan kenyamanan. Jadi mereka yang menggambarkan Islam ini suatu yang menakutkan, mengancam dan membahayakan, itu ada kemungkinannya mereka nggak kenal Islam, atau kemungkinannya memang mereka benci sama Islam, berada di barisan syaitan. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa dimaihim. Seorang mukmin adalah seorang yang orang lain itu merasa aman dari darah dan harta mereka. Jadi orang beriman membawa keamanan, membuat orang lain gak takut keberadaan dirinya. Kalau orang beriman, mereka takut kepada Allah untuk menyakiti manusia, menzolimi mereka. Manusia gak ada artinya di hadapan orang beriman. Mereka lebih takut kepada Rabbul Alamin.
Sehingga perilaku dan gerak-gerik mereka tentunya penuh dengan perhitungan. Ya, bagaimana mereka memberanikan diri dan bermudah-mudah untuk menzolimi orang lain. Mereka tahu ada Rabbul Alamin yang mereka nggak bisa lari darinya. Jadi kalau mau bicara keadilan, kemakmuran, keamanan semua, tanpa Islam, ya, tidak menegakkan Islam dan iman, nggak akan mungkin, mustahil. Karena motivasi besar, pendorong besar seorang untuk menjadi orang-orang yang memberi keamanan dan menyamankan adalah iman. Kalau seorang sedikit imannya, ya dia akan dengan mudah menzolimi, mencurangi, berbuat jelek, memanipulasi. Kan yang penting orang nggak tahu, orang nggak lihat. Yang penting dia bisa berkelit. Dia meninggi karena ingin merasa lebih besar dari yang lainnya. Dari kesombongan dan sifat-sifat yang lainnya yang semua bertolak belakang dengan iman. Bagaimana mungkin ada yang namanya keadilan dan kemakmuran itu kalau iman ini bukan menjadi suatu yang dipakai, diimani, dijalankan, nggak mungkin. Nabi memastikan Allah akan menuntaskan urusan agamanya ini sampai tercipta keadilan, keamanan yang menyeluruh. Kalaupun ada rasa takut, ya itu wajar, mata rantai kehidupan. Serigala memangsa hewan gembalaan, ya wajar. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, tapi yang jadi pelajaran bagi kita sekalian tentunya Khabbab bin Arad yang menceritakan bagaimana mereka tertekan. Sehingga mereka minta Nabi SAW untuk segera minta tolong sama Allah agar menyelesaikan urusan ini dengan cepat. Dan Nabi mengatakan kalian terburu-buru. Karena Nabi SAW tidak berjalan kecuali atas dasar bimbingan wahyu. Kecuali atas dasar bimbingan wahyu. Kalau wahyu berbicara mengatakan begini begitu dari Allah, beliau jalan. Kalau enggak, udah diam. Lihat Nabi SAW nanti hijrah. Sahabatnya udah hijrah semua. Atau sudah disuruh keluar. Ada yang ke Ethiopia, ada yang udah duluan ke Madinah. Tapi Nabi SAW enggak, tetap diam di Mekah. Sampai Allah sendiri yang memerintahkan dia pergi, baru pergi. Abu Bakar sudah nyiapin onta, perbekalan. Ayo kapan kita pergi? Ini semua sudah siap. Sudah disiapkan buat perjalanan kota Madinah. Enggak. Ulang dulu, persiapan taruh. Sampai Allah yang menurunkan perintah. Datang perintah baru jalan. Itu Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Jadi orang yang paling bahagia dan paling tepat dalam beragama, yang ikuti Rasulullah SAW dalam apa yang beliau kerjakan, dalam apa yang beliau tidak kerjakan. Karena beliau berada pada bimbingan wahyu. Kalau memang itu benar dan baik, Allah pasti perintahkan dia. Kalau memang itu bukan menjadi satu kebaikan, pasti nggak ada keterangan untuk beliau mengerjakannya. Jadi agama itu sebetulnya sederhana. Cukup bagi kita melihat bagaimana yang Nabi SAW tinggalkan jejak untuk kita tapaki contoh beliau hingga menyampaikan kita kepada Allah. Karena beliau tidak berhenti, tidak berjalan, tidak melangkah kecuali bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ini beberapa riwayat yang sahih yang dibawakan oleh penulis mengenai siksaan yang didapatkan oleh para sahabat secara khusus dari gangguan orang musyrikin karena mereka beriman. Selain pelajaran-pelajaran yang tadi, tentunya ini semua menjadi pelajaran besar buat kita sekalian untuk terus bersabar dalam beragama, dalam sholat, dan mengerjakan semua apa yang menjadi nilai-nilai agama kita. Menghargai perjuangan mereka, Rasulullah dan para sahabat. Kita tidak mengalami tekanan seperti yang mereka alami. Tapi paling tidak teruskan perjuangan ini dengan kita mengamalkannya. Ini kan buah dari apa yang menjadi jasa-jasa mereka. Jangan sia-siakan keringat mereka, waktu mereka, darah mereka, tangisan mereka. Dengan kita sia-siakan menyepelekan agama yang dibawa dan diwariskan dari Nabi yang mulia alaihi wasallam ini.
Karena ini yang mereka perjuangkan, iman ini. Sholat ini yang mereka perjuangkan. Puasa yang mereka perjuangkan. Hingga akhirnya sampai pada kita dan kita melaksanakannya. Itu mereka semua memperjuangkan ini semua. Buat kita diantaranya. Ya, maka menjadi suatu yang suatu sikap, ya, apresiasi besar, syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada mereka-mereka yang memperjuangkan ini adalah dengan kita meneruskan perjuangan mereka, mengamalkan apa yang menjadi nilai-nilai kebaikan mereka dengan baik dan sungguh-sungguh. Ya, apalagi kita mengimani Rasulullah SAW benar-benar di atas jalan yang hak. Ya, dan agama ini hak, Allah itu hak, surga itu hak, neraka itu hak. Ya, maka kita tidak sampai pada pengorbanan seperti pengorbanan mereka. Ya, oleh sebab itu bersyukur kepada Allah, ya, untuk kita bersungguh-sungguh melawan diri kita sendiri minimal, memperjuangkan dan mengamalkan agama ini dengan baik, dengan terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Dan insyaallah taala di kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke fase berikutnya, yaitu tawaran-tawaran diplomasi orang musyrikin dalam rangka mencegah, menghalangi dakwah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ternyata upaya mereka tidak berhenti hanya sekedar siksaan-siksaan yang mereka lakukan kepada Rasulullah dan para sahabat, tapi mereka juga memakai cara-cara licik, halus, kemunafikan, ya, untuk menghalangi dakwah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Nanti insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan kitab ini, ya, dan pelajaran yang ada di dalamnya. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Ini yang bisa kita pelajari. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, berada pada barisan Rasulullah SAW dan para sahabat di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan terus membimbing kita dalam kebaikan dan takwa. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.